Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mama Dara. Iya, Ibu Ani Iya. nih Mama Dara. iya, Mama Dara, mau pesan gorengan Mama Dara? Iya, Bisa hari boleh. ini tapi iya. agak mendadak nggak apa-apa Mama Nggak Dara. apa-apa, berapa? 50 gorengan tahu ya bisa Mama Dara? Bisa. Nanti dikirimin ke rumah ya Mama Dara? Iya, siap. Iya, Makasih terima kasih, Mama banyak. Dara. Alhamdulillah, Iya, udah ada sama-sama. orderan. Ada banyak ya. Ini orderannya berapa memang? Oh, 50 biji. Alhamdulillah. Rumahnya di mana, Mah? Gitu. Bentar lagi sampai. Gitu. Iya. Terus, Semoga habis ya, Mah. amin ya Allah. Dimakan semuanya. Iya. Assalamualaikum. Dara, kita kalau jadi orang tuh bersyukur. Alhamdulillah kita masih dapat orderan. Semoga sehat dan orderan selalu ada. Kasih Dara udah bantuin mama. Halo teman-teman, hari ini aku bakal bantu mamaku jualan. Temenin aku siap-siap yuk. Perkenalkan, nama aku Dara Sagara Afiatin. Usiaku 14 tahun. Aku adalah seorang anak yang memiliki mimpi besar, sama seperti kalian. Jadi, mamaku jualan gorengan, lontong sayur, nasi uduk, dan pecel sayur. Aku anak keempat dari 4 bersaudara. Di rumah ini, aku tinggal bersama ayah, ibu, dan abangku nomor 3. Rumah aku berada di persimpangan jalan. Saatnya berjualan. Yuk teman-teman dibeli. Kalau di aplikasi online, kalian bisa search Lauk AA. Alamatnya di Gang Batu Alam 1, nomor 8, RW Panjang, Kecamatan Bojonggede, Jawa Barat. Oh iya teman-teman, ibuku sudah berjualan nasi sejak 2024 lalu. Kami biasanya buka setiap hari, mulai pukul 6 pagi hingga 12 siang. Kemudian kalau sudah jam 2 siang, ibu biasanya akan ke pasar, membeli bahan-bahan untuk dagang esok. Ibu mau beli? Iya. Ibu aku mau beli dong lontong sayurnya 1. Iya. Terus pecelnya bikin 2 tapi yang satu nggak pakai sayuran ya. Iya. Terus satunya lagi nasi uduk. Semuanya dibungkus ya Bu? Oke. Ini adalah ibuku, Ida Royanti. Sosok ibu hebat yang selalu menjagaku
ibu hebat yang tidak pernah lelah dalam hidup. Ibu selalu mengajarkanku untuk selalu bersyukur dengan segala keadaan. Mau apa aja Kak? Satu aja. Dari ibu, aku belajar apa arti perjuangan. Teman-teman, biasanya aku akan membantu ibuku kalau sedang libur sekolah. Kebetulan hari ini adalah tanggal merah, jadi dari pagi hingga siang aku membantu ibuku. Tugas aku biasanya menata nasi, gorengan, lontong, dan sayuran untuk pecel yang akan dijual. Jadi berapa semuanya? 4 kali. Kemudian melayani jika ada pembeli dan menghitung jumlah total pembelian. Gorengan tadi 4 jadi tambah 5.000 jadi 37. Uangku 40, jadi nanti kembali. Bentar ya Kak? Ya. Oh iya, di sekolah aku selalu ranking 1 dan 2 loh, sejak SD hingga SMP. Jadi, kalau hanya menghitung, aku pasti bisa. Ini adalah sekolahku, SMP Negeri 6 Depok. Aku saat ini kelas 8. Dan di sekolah, aku dipercaya untuk menjabat sebagai Ketua OSIS sejak Oktober 2025 lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, memasuki agenda yang pertama, yaitu arahan sekaligus sambutan dari pihak sekolah. Sehat, alhamdulillah kita pada hari ini, di siang hari ini, di hari yang luar biasa, anak-anak semua bisa merencanakan program dari kegiatan OSIS, yaitu tadi kegiatan mau merencanakan broadcast live ya, untuk liputan sekolah kita SMP Negeri 6 Depok. Ibu sebagai wakil kesiswaan, berkreasilah kalian, silakan rapat dilanjutkan, nanti ciptakan liputan-liputan yang menarik ya, dari kegiatan-kegiatan yang berada di lingkungan SMP Negeri 6 Depok. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dan masukan dari pembina OSIS kita. Selamat siang semuanya. Baik ya, alhamdulillah Bapak di sini bisa berdiri mendampingi kalian dalam rangka rapat yang mana program yang akan kita laksanakan, yaitu program podcast gitu ya. Program ini sangat bagus, sangat baik yang sudah dirancang oleh kalian semua gitu. Tapi ada hal yang harus kalian siapkan dalam Teman-teman, aku memang suka dengan organisasi. Jadi, ketika aku mendapat amanah ini, aku sangat senang. Oh iya, saat ini ada beberapa program kerja yang sedang kami lakukan. Hari ini aku mau mengadakan rapat pemilihan host untuk acara podcast A Life of Aviator yang akan berlangsung tahun 2026 ini. Tidak bisa menemani rapat kalian lebih lanjut. Kepada rekan saudara adik, Kita akan
membahas program kerja kita yaitu podcast Life of a Theater. Oke. Mungkin untuk pembahasan pertama kita di sini yaitu tentang Pemilihan host. oh iya, pemilihan host. Yang pertama yaitu pembagian host untuk program kita yaitu podcast. Jadi aku sebenarnya sudah punya nama-nama yang di bawah ini. Cuman jika nanti kita kan rapat untuk menemukan hasil terbaik ya. Jadi kalau misalnya kalian yang inisiatif mau menjadi host, kalian boleh ajukan diri juga. Cuman aku sebutin dulu beberapa kandidatnya, oke? Labaika Yasmina Zahran, lalu Arkananta Badra Kaban, Rifat Zidan Setiawan, dan Ataya Rafania Zenobi. Oke, jika ada pertanyaan setelah ini bisa langsung ditanyakan ke aku ya. Dari aku dan Kiara, selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, yuk kita yel-yel dulu. OSIS Vietnam periode 2025-2026. Semangat semua, raih prestasi! Oh iya teman-teman, selain belajar, aku juga memiliki pekerjaan sampingan loh. Menjadi foto model. Sebagai anak SMP, aku memiliki badan yang cukup tinggi, yaitu 162 cm dan berat badan 48 kg. Aku kerja bukan karena terpaksa ya teman-teman, tapi karena aku sayang kepada orang tuaku. Dari hasil kerja photoshoot, aku bisa membeli kebutuhan sekolahku sendiri, seperti alat sekolah dan keperluan lainnya. Memang kadang lelah, tapi aku tetap semangat kok. Karena aku percaya, anak yang baik adalah anak yang mau berusaha dan berbakti kepada orang tua. Sini senyum. Oke, bagus. Halo teman-teman, hari ini aku habis photoshoot dan aku pengen ngasih tahu kalian tentang penghargaan aku. Penghargaan aku ada banyak, tapi ada salah satu nih yang aku pengen kasih tahu. Nah, salah satunya ini nih, piagam penghargaan dari Rekor Muri bersama 498 perempuan yang ada di Indonesia. Namanya Swarna Biru. Jadi waktu itu aku mengikuti fashion show ini dan aku memakai pakaian dari kebaya kembang. Aku senang banget bisa memakai kebaya dan itu adalah warisan dari budaya Indonesia. Selanjutnya aku juga punya penghargaan ini nih. Jadi ini tuh dari Dharma Puwanita Persatuan Kementerian Luar Negeri. Nah, pada saat itu aku adalah salah satu peraih nilai tertinggi dengan rata-rata 91,94 dan aku sudah 2 tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan ini. Penghargaan ini adalah penghargaan beasiswa pendidikan pada saat aku tingkat SD.
Di sela-sela kesibukan aku sebagai ketua OSIS dan membantu orang tua, aku tetap tidak lupa menari loh. Aku mulai suka menari sejak 2024 lalu. Ketika melihat salah satu saudaraku mengikuti lomba tari. Bagiku, tari adalah bentuk ekspresi diri. Setiap gerakan memiliki makna tersendiri. Ketika aku menari, aku merasakan ketenangan. Untuk mengasah gerakan tariku, aku bergabung di Belantara Budaya Indonesia sejak Agustus 2024 lalu. Aku pun sering mengikuti pentas, baik dalam negeri hingga luar negeri. Kalau aku pentas, aku mendapatkan uang saku loh. Hari ini, aku akan mengajarkan anak-anak difabel Belantara Budaya Indonesia di Museum Nasional Jakarta Pusat. Biasanya, aku dan teman-teman Belantara Budaya Indonesia latihan menari di museum ini. Sebelum memulai kegiatan hari ini, aku harus mengganti pakaianku. Tadi saya udah lihat klaser-klasernya, nanti akan dipilih. Nah, itu adalah Ibu Diah Kusuma Wardani. Beliau adalah pendiri Belantara Budaya Indonesia. Semua anak-anak yang menari di sini gratis loh teman-teman. Bagi aku, menari menjadi caraku sebagai anak Indonesia agar tetap melestarikan budaya Indonesia. Bagaimana latihannya hari ini anak-anak semua? Seneng ya. Oke, kali ini Kak Dia mau tarik salah satu siswa PBI. Ayo Dara. Kak Dara juga akan melatih tari di PBI. Kak Dara akan mengajarkan anak-anak PBI difabel satu tarian. Tarian apa sih Dara yang mau diajarin? Tari Janger. Tari Janger, karena tari Janger akan ditampilkan di acara internasional di Bali. Halo semuanya. Teman-teman, nanti untuk latihan Janger yang bakal pentas di Bali bakal dilatih bareng sama Kak Dara ya. Hai. Kak Dara boleh dong kenalan dulu. Halo, perkenalkan nama aku Dara. Hari ini aku pengen bantu kalian untuk latihan lagi. Sebelumnya aku belum kenal nih sama kalian di sini. Aku mau kenalan dong sama kalian. Kamu namanya siapa? Safina. Kamu? Dina. Cantik sekali. Kamu namanya siapa? Nauli. Kamu? Ya. Keke. Oke, jadi latihan hari ini bakal dibantu sama Kak Dara ya. Dara nanti inget ya untuk agem, terus nyeledep, ekspresi mukanya yang pakem Bali, sesuai pakem Bali. Terus kekompakan dari tarian dari kelompok ini gitu, oke? Oke, siap Kak. Oke, aku tinggal dulu ya. Teman-teman aku tinggal dulu ya. Dadah. Oh iya teman-teman, aku di Belantara Budaya Indonesia menjadi Gen Budi Pekerti angkatan ketiga. 6, 7, 8. Tugas kami adalah melestarikan tarian tradisional Indonesia agar tidak punah. Seperti ini, tari Janger yang aku ajarkan bersama adik-adik difabel. Oke, gerakan kalian udah bagus banget. Nah, sekarang kita lanjut ke gerakan berikutnya. Nah, dari gerakan akhir ya teman-teman.
2, 3. 2, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 5, 6, 7, 2. 2, 4, 5, 6, 7, lempar, putar. Kita boleh saja mahir berbahasa asing dan menguasai teknologi terbaru. Anak-anak Indonesia tetap harus ingat dari mana mereka berasal. Seperti pohon yang tinggi, semakin kuat akarnya, yaitu mengetahui sejarah dan budaya, maka akan semakin kokoh ia berdiri menghadapi angin, yaitu perkembangan zaman dan globalisasi. Gitu teman-teman. Dara, gimana di sekolahan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baiknya gimana? Baiknya gimana? Tahu sibuk nggak? Enggak, aman aja. Gimana belajar Dara di sekolah? Baik sih, teman-teman juga masih lancar aja, nggak ada masalah. Ya, alhamdulillah. Biar pintar, tambah pintar ya, biar sukses. Dari mereka, aku belajar arti kerja keras, kesabaran, dan saling menyayangi. Membantu orang tua adalah bentuk berbakti aku kepada mereka yang telah merawat dan mendukungku. Perjuangan hidup bagiku adalah mematahkan rasa malas, ragu, dan takut akan diri sendiri. Berjuang berarti berani mengambil tanggung jawab atas apapun. Teman-teman, kesederhanaan bukanlah penghalang untuk menjadi hebat. Justru, dari keluarga yang sederhana, kita belajar arti perjuangan. Dan dari bakti kepada orang tua, kita belajar arti hidup. Semoga cerita aku hari ini bisa menjadi inspirasi teman-teman di rumah. Yuk terus berusaha, berdoa, dan membanggakan orang tua kita ya. Karena siapa tahu kita adalah orang hebat berikutnya. Sampai jumpa di cerita sahabat selanjutnya. Dadah!